Dan sunat bagi laki-laki sebelum daripada mandi ihram, hendaklah ia mengendam misainya dan memintal bulu ketiaknya. Bagi laki-laki ya, itu mereka itu mencukur kumisnya. Cukur kumis. Jangan pula dicukur semuanya habis. Yang ada jenggot biarkan jenggot. Ini yang dibilang mengendam misai kumis. Ya, dicukur kumisnya. Jenggotnya ditinggalkan. Bulu ketiaknya dicukur. Kapan itu? Sebelum mandi. Mandi ihram. Dan mencukur bulu arinya, bulu kemaluannya dicukur. Ya, cukur itu kalau dapat 40 hari sekali, 40 hari sekali, 40 hari. Jangan lebat di situ. Jangan sampai yaitu tidak mendapatkan sunat 40 hari, 40 hari. Seperti kukunya, seperti kukunya. Kayak mana penting daripada kukunya? Melainkan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah itu baru tak boleh. Boleh deh. Bagi barang siapa yang mengendaki kurban setelah itu, karena dia sedang dalam keadaan kurban. Makanya itu bagi seorang yang kurbaner, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sunat untuk tidak mencukur daripada rambutnya dan kukunya, sunat. Ya, bukan haram, tapi sunat. Kenapa? Karena bagian tubuhnya ini adalah daripada pembebasan itqu minan nar, kata Imam Nawawi. Jadi pembebasan. Jadi kalau dia gunting kukunya, dia cukur rambutnya misalnya, belum sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka yang bagian ini tidak terselamatkan daripada neraka. Tidak terbebaskan. Sudah disembelih punya kita, yaitu cukur. Boleh. Tapi jangan memaksakan diri bahwasanya cukurnya sampai gondrong-gondrongnya ini enggak. Kan sebelum tanggal 1, dimulainya itu tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Sebelum tanggal 1, boleh cukur enggak apa-apa. Mulainya itu tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, seperti itulah kurbannya katanya. Barang siapa yang mengendaki kurban setelah itu, maka sunat ia mengerjakan 2 rakaat sembahyang sunat karena ihram demikian itu. Kalau sudah demikian, dia mandi, dia sudah bersih-bersih, dia minyak wangi, maka lakukanlah sembahyang sunat. Namanya sembahyang sunat ihram. Bagaimana niatnya? Usolli rak'ataini sunnatal ihrami lillahi ta'ala. 2 rakaat sesudah mandi, masuk ke masjid. Apakah masjid yang tempat kita mau makaikan niat itu, masuk dulu ke masjid, salat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Artinya apa? Ku sembayangkan 2 rakaat sunat ihram karena Allah Ta'ala. Dan jangan ia sembahyang 2 rakaat itu pada waktu yang karaha. Karena demikian itu haram mengerjakan dia dalam waktu itu. Makna karaha ini adalah salat yang makruh. Waktu yang digunakan dalam salat pada waktu yang makruh. Salat sunat. Salat sunat setelah daripada isya, pada asar. Salat sunat setelah daripada subuh, itu namanya waktu karohah, waktu makruh. Di tempat masjid-masjid yang lain, bila dia melakukan, jangan ia sembahyang 2 rakaat itu pada waktu karohah. Kenapa? Karena yang demikian itu haram mengerjakan dia dalam waktu itu. Waktunya karohah, melakukannya haram. Nah itu. Ada orang setelah sholat asar langsung dia sholat. Salat sunat. Saking solehnya kali dia mengerjakan semua amalan. Sampai tidak tahu dia mana waktu yang diperbolehkan, mana waktu yang tidak diperbolehkan. Itu dia. Maka melakukannya haram. Waktunya yang menyebabkan haram itu apa? Waktunya itu waktu karohah. Nah, kita kembali kepada bab fikih tentang bab sunat-sunat, mengapa dia dikarohakan, menjadi haram dia. Melainkan dalam haram Mekah.
melainkan di haram Mekah. Ini kan kita sholat, kita mau ngambil niat, kita sholat sunat 2 rakaat ihram. Kemudian pas pula waktu itu adalah waktu yang karaha, maka hukumnya haram. Di masjid lain, masjid Kuba, masjid Aisyah, masjid Jibril, masjid Bilal bin Rabah, kemudian di tempat-tempat kita sholat di sana. Kita lakukan sholat waktu. Cari yang waktu yang tidak karaha. Kecuali di Mekah, melainkan di Mekah. Kalau di Mekah waktu-waktu yang haram, waktu yang haram nggak ada dikenal di sana. Artinya tempat itu tempat mulia. Ba'da salat, ibu bapak langsung lakukan salat sunat. Allahu Akbar. Nggak ada masalah. Kecuali di situ. Karena itu tanah haram, tanah suci. Karena Masjidil Haram, waktu salat asar, setelah salat asar, bapak lakukan salat sunat. Boleh. Mengapa dikatakan boleh? Sama artinya yaitu tawaf. Makanya ketika ada orang yang masuk masjid waktu haram, waktu dimakruhkan, langsung tawaf dia. Tidak ada pernah berhenti tawaf itu kecuali salat wajib. Pasti berputar terus, tawaf terus itu. Nah, tawaf terus itu kan dia sunat itu bagi orang yang baru datang, maka yaitu dia jangan dia salat sunat tahiyatul masjid. Karena tawaf itu pengganti daripada tahiyatul masjid. Itu penggantinya. Makanya walaupun itu waktu haram sekalipun, yang makruh sekalipun, maka masuk. Di masjid-masjid lain, makruh bisa jadi haram, waktu karaha. Tapi kalau di Masjidil Haram, tidak ada namanya itu daripada haram, makruh. Walaupun dia adalah waktu yang diharamkan. Melainkan Mekah. Jadi kerjakan semua waktu. Jangan pula nanti ada jamaah, Pak haram Pak, ba'da subuh nggak boleh lagi salat kita salat sunat gitu ya. Ini Mekah, ini Masjidil Haram nih. Apapun yang diharamkan jadi halal jadinya. Waktu-waktu salat tak ada mengenal waktu di sini. Kalau tidak pasti berhentilah mereka semua itu. Ba'da subuh tak boleh tawaf, ba'da asar tak boleh tawaf. Karena dia itu seperti ibadah. Dah. Dan kafalah akan ganti 2 rakaat sunat ihram itu jika dikerjakannya sembahyang fardu atau sunat yang lainnya sekalipun. Paham ini? Jelas ya? Bapak datang waktu biasanya ini enggak waktu subuh, pasti siang. Rupanya datang ke sana adalah waktu asar. Belum sholat asar kita nih semua. Pakaian sudah pakaian ihram, hendak memasang niat. Disunatkan katanya kita untuk sholat sunat, sholat sunat ihram. Ternyata hadir kita saat itu waktu yang dikarahkan. Bila dikerjakan hukumnya haram. Maka kata kita musannif apa? Memadalah bila kita kerjakan itu yang fardu saja. Kalau kita kerjakan fardu asar misalnya, maka terdapatlah sunat ihram itu. Jelas ini? Dia terotomatis. Atau bapak solatkan, boleh salat sunat, tetapi salat sunat mutlak. Jelas? Salat sunat mutlak, bukan salat sunat yang rawatib ini, tidak. Salat sunat mutlak itu kapan aja? Mutlak, umum dia. Mau salat sunat mutlak, sengaja. Jangan salat sunat ihram, sengaja aku salat sunat ihram ini. Tidak, salat sunat mutlak. Kalau sudah mutlak, kapan aja, waktu apa saja boleh. Nah itu, kafalah mengerjakan sembahyang fardu itu. Berarti kafah sudah memada, sudah mencakup. Ya, atau sunat yang lain sekalipun. Tahu sunat yang lain, jangan salat sunat itu, salat sunat lain-lainnya. Bisa di salat sunat hajat, ya kan? Nah, ada salat sunat sebab. Paham nih? Kalau kita mengerjakan salat setelah ba'da subuh, itu kan waktu karaha, ya kan? Kita kerjakan hukumnya haram. Ternyata yaitu ada orang meninggal, hendak disolatkan di masjid. Kita kerjakan itu ba'da subuh atau ba'da asar. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Karena dia ada sebab. Maka sebab walaupun dia apa kan salah satu sunat juga. Ya sunat. Jadi karena sebab. Bapak masuk ke masjid.
Setelah masuk masjid, ini salat sunat. Waktunya ba'da subuh, ba'da asar. Tapi ditegur kawan, Pak, ini enggak boleh kita setelah ba'da subuh, ba'da asar kita salat. Saya salat sebab. Sebab apa? Sebab karena mau masuk masjid. Itu sebab namanya. Nah, jadi yang di sini dia sebab. Yang lain sekalipun, sunat yang lain sekalipun, sebab. Tetapi jika diniatkannya salah suatu daripada keduanya serta dengan sembahyang ihram, maka hasillah pahala keduanya. Sama seperti orang puasa qada dan puasa sunat. Salat fardu, salat sunat digabung, maka dapatlah pahala salat sunat ihram itu tadi. Ini persoalan hukum, mana tahu. Kita enggak tahu tiba-tiba waktunya itu datang untuk pasang niat rupanya ba'da subuh, rupanya ba'da asar, waktu yang dimakruhkan. Jadi hukumnya kita sudah tahu, yaitu memadalah dengan salat fardu itu tadi. Sekali lagi. Dan jika diniatkannya akan fardu, maka hasillah baginya fardu ain jua. Dan tiadalah hasil baginya pahala sunat ihram itu. Jadi kalau dia kerjakan fardu, ya fardu itu dapat. Ya, kalau dia kerjakan daripada sunat, tidak hasil baginya pahala sunat ihram tak dapat lagi. Udah pahala fardu ain aja itu. Yang telah tersebut itu pada masalah tahiyatul masjid, sudah dibahas katanya. Sudah dibahas pada tahiyatul masjid. Waktu-waktu yang lalu sudah dibahas. Kita datang ke masjid, sunat untuk tahiyatul masjid. Ada orang yang datang terlambat, waktu sholat sudah masuk. Itu sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat fardu? Apa dia? Sholat tahiyatul masjid dulu, waktu sudah masuk waktu iqamah ini. Kemudian datang terlambat, itu sholat tahiyatul masjid atau sholat fardu yang kita dahulukan? Kalau dia kerjakan fardu terotomatis tahiyatul masjid itu dah dapat. Terotomatis, begitulah dia, karena dia terlambat datang. Dah, bagi seorang yang ihram ini karena dia datangnya waktu yang diharamkan salat itu, maka dia dimakfuan. Maka yaitu seperti masalah tahiyatul masjid sudah kita bahas ya. Bila seorang yang sedang ihram datang waktu yang karohah, ba'da asar, ba'da subuh, maka bila dia kerjakan fardu terotomatis dapat dia, yaitu tahiyatul masjid. Intinya dia melakukan ibadah. Datang ke masjid melakukan ibadah. Tanggung Pak ya, sampai ke bawah, sampai demikian lagi. Dan apabila setelah selesailah daripada sembahyang 2 rakaat itu, sudah selesai, maka hendaklah ihram tatkala ia berhadap ke kiblat. Maka dia ihram menghadap ke kiblat. Dan terafdal bahwa ihram itu ketika mulai berjalan. Sunatnya itu mulai berjalan. Dan jika ia berkendaraan, maka ia ihram tatkala tetap ia atas kendaraannya kepada jalan Mekah. Jadi jarak daripada Zulhulaifah menuju ke Mekah, kalau sanggup jalan. Siapa yang sanggup jalan? Kalau orang dulu ya sanggup jalan. Kalau sekarang bayangkan aja 4 jam jalan kaki menuju ke Mekah kan enggak mungkin. Belum sampai ke Mekah udah tumbang, udah pingsan, jalan panasnya. Kalau di kendaraan tetaplah di kendaraan. Walaupun yang afdal itu jalan. Karena dengan jalan itu banyak langkah, banyak pahala. Apalagi dia itu mujahadahnya. Dan jika ia berjalan, maka hendaklah ia ihram tatkala berhadap kepada jalan Mekah. Nah, kalau dia berjalan, jalurnya itu betul-betul menghadap ke Mekah, jalur. Jangan belok sana, belok sini, belok sana. Tapi kalau mobil enggak apa-apa, enggak jalur ke Mekah kalipun dia ambil jalur sana karena dia di dalam bus. Nah, ini ada syaratnya pula untuk jalan kaki. Dan sunat bagi naik haji masuk ia ke Mekah dahulu daripada berhenti di Arafah. Karena banyak fadilah luput jika ia masuk dalam Mekah. Sunat dia sebelum Mekah ke Arafah. Kemudian daripada berhenti di Arafah. Bila dia sampai ke Arafah, maka berhenti dulu. Baru dia mau masuk kota Mekah. Baik Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia perkara-perkara sunat-sunat yang dilakukan baik laki-laki
maupun perempuan saat dia itu melakukan sebelum memasang niat ihramnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali apa saja sunat bagi seseorang yang masuk ke dalam Mekah itu. Ya, sunat bagi seorang itu masuk kota Mekah. Apa saja sunatnya ketika masuk kota Mekah? Insyaallah kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.